Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak wedhus kabeh teman-teman, ketemu lagi sama aku di hari ini ya teman-teman, di hari Sabtu teman-teman. Ini lagi proses penggilingan batang jagung teman-teman, cerita sedikit ya mengenai batang jagung ini teman-teman. Aku mulai ini teman-teman terkait dengan batang jagung ini ingat ke di musim-musim kemarau yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya, terkait dengan batang jagung ini sebelum aku cerita, aku kasih tahu dulu ke teman-teman, ini nih, nah ini batang jagung yang mungkin sudah tidak termanfaatkan oleh orang-orang karena kebetulan aku punya mesin chopper yang multifungsi dan bisa menghaluskan teman-teman. Nah, jadi ini, bisa aku haluskan seperti ini dan dikasihkan ke ternak dan ternak itu doyan banget teman-teman. Kemudian nanti kita silase dicampur dengan rumput teman-teman, atau difermentasi juga bagus teman-teman, tergantung, teman-teman maunya yang mana. Nah, sedikit cerita teman-teman, awal aku dulu beternak itu memang kesulitan di pakan teman-teman ya. Jadi karena memang belum tanam bank pakan dan belum, punya bank pakan, terus di sini juga kalau musim-musim kemarau itu sulit sekali teman-teman untuk hijauannya karena kan di daerahku ini, tanahnya tanah kering tandus ya teman-teman. Kalau untuk, tanaman rumput itu di tanah padas pada saat musim kemarau itu, sulit untuk tumbuh teman-teman. Jadi harapannya hanya di musim hujan dan harapan kita satu-satunya adalah di Ramban teman-teman, seperti itu. Dulu waktu mulai peternak itu teman-teman awal modal aku kan cuman, sedikit lah teman-teman ya, sedikit dan apa yang pengen aku, gunakan supaya beternak itu bisa jadi lebih mudah teman-teman, karena memang ya, beternak di daerah yang kemarau ya sulit untuk mendapatkan pakan hijauan itu, sudahlah teman-teman bikin pusing. Jadi akhirnya aku manfaatkan jerami padi, semua yang, limbah-limbah itu aku coba manfaatkan teman-teman. Akhirnya, ketika aku punya rezeki sedikit teman-teman, jadi aku, cobalah beli mesin chopper gitu teman-teman untuk mengolah, bahan-bahan yang memang, tidak dimanfaatkan di sini teman-teman. Jadi, aku coba mengolah dijadikan pakan ternak teman-teman. Memang dulu, waktu pertama beternak itu masih sedikit teman-teman, masih di sapi waktu itu 2 ekor, sulit ya, sulitnya itu karena kan kalau di musim kemarau, waduh, ampun teman-teman ya, cari pakan itu sampai kemana-mana, karena memang ya untuk terkendala di modal biaya pakan itu, susah sekali teman-teman ya, karena memang masih ada kebutuhan yang harus diselesaikan di rumah gitu loh. Belum lagi kita masih harus membeli untuk biaya pakan. Jadi, akhirnya ya kita cari pakan kemana mana teman-teman dulunya. Jadi alhamdulillahnya ketika ada rezeki sedikit teman-teman di saat itu, aku coba belikan mesin chopper yang multifungsi, aku coba manfaatkan jerami dan juga batang-batang jagung seperti ini teman-teman untuk pakan sapi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, doyan sapinya teman-teman, sangat doyan sekali teman-teman. Dan kemudian setelah itu, terus aku coba, capek kan teman-teman di sapi teman-teman, mulai capek karena kan harus bersihin teletong setiap hari teman-teman, jadi aku coba beralih ke kambing domba yang ya kambing dulu teman-teman, kambing PE, dan akhirnya bangkrut teman-teman karena memang pakannya, tidak memenuhi standar ya teman-teman kalau di kambing PE. Karena ya pakan di daerahku sendiri kan, ya kalau musim kemarau susahnya minta ampun dan harus berebutan sama orang-orang yang juga pelihara sapi teman-teman. Jadi ya kalau aku kan hanya memanfaatkan limbah dan untuk biaya pakan konsentrat itu ya tidak memenuhi standar. Jadi ya apa adanya, akhirnya ya alhamdulillah aku bangkrut. Aku jual semuanya, ruginya besar teman-teman, lumayan besar, sudah bikin, kandang, terus ngisi kambing PE, ruginya besar dan aku coba bangkit lagi teman-teman, bangkit lagi, beralih ke domba dan mencoba memanfaatkan limbah-limbah karena memang kebutuhan nutrisinya kambing dan domba itu lebih rendah domba, domba kurang lebih sama dengan sapi. Jadi aku coba untuk, beli domba teman-teman dan buat kandang seperti itu teman-teman. Awalnya cuman sedikit teman-teman, kandang kandang di sebelah itu teman-teman ya aku isi pertama itu
berapa 2 ekor kalau dombanya teman-teman. Setelah dari kambing ya aku ngisi domba, kambing tak jual semua teman-teman, banyak yang mati, ya aku ngisi domba 2 ekor. Nah 2 ekor, kemudian beranak-beranak teman-teman, kemudian beranak-beranak dan setelah itu, aku cobalah jual lagi, tak buat kandang lagi teman-teman, akhirnya aku buat kandang dan domba sisa itu tuh tinggal 7 ekor kalau nggak salah teman-teman, 7 ekor. Dan kemudian terus aku kembangkan, dengan pakan yang ada teman-teman, yang aku manfaatkan sendiri, dan alhamdulillahnya teman-teman sampai saat ini masih terus berjalan teman-teman ya, terus berjalan karena memang aku coba memang meminimalisir biaya pakan ya teman-teman. Jadi, beda mungkin dengan teman-teman yang memang sudah kuat dari modal di awal, dan sudah menggunakan pakan konsentrat yang mungkin di tempat teman-teman tidak semahal di daerah saya gitu loh. Eee, bahan-bahan konsentrat juga tidak semahal di daerah saya. Jadi memang enak kalau pakai konsentrat teman-teman, tapi kalau di daerah saya coba untuk memanfaatkan yang ada. Saya terutama yang paling besar mayoritas pakan itu sebenarnya di hijauan dan juga jungle teman-teman. Dan kalau masuk di musim-musim kemarau seperti ini teman-teman, nah itu sudah mulai agak sulit pakan teman-teman. Jadi saya akan coba memanfaatkan lagi itu yang namanya jerami padi sama, limbah batang jagung teman-teman, nanti akan dikombinasikan dengan, rambanan dan juga konsentrat, persentasenya tapi kecil teman-teman ya, dengan konsentrat. Nah tujuannya untuk apa? Untuk menekan biaya pakan, agar serat itu kita tidak beli teman-teman, tapi kita hanya membeli nutrisinya aja, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa sih harus saya itu menekan biaya pakan? Balik lagi ke tadi teman-teman ya, karena kebutuhan biaya pakan itu, hampir sama atau bahkan bisa lebih besar dibandingkan kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Karena kan ya masih harus bekerja untuk mencari biaya rumah tangga dan juga masih harus, bekerja untuk, membiayai pakan ternak gitu, teman-teman. Jadi ya harus, seminimal mungkinlah semuanya ditekan. Terus kalau misalnya teman-teman tanya ya, kenapa nggak ngambilkan hasil dari ternak? Karena kalau kita ngambilkan dari hasil ternak ini kan, hitungannya saya buat investasi sih teman-teman, bukan untuk bisnis yang bisa harian, enggak. Karena memang untuk investasi, jadi jangka nyawa itu memang agak lama teman-teman. Jadi kalau memang saya kemarin tuh mau di bisnis teman-teman, ya saya nggak ngambil breeding, saya otomatis ngambil pembesaran atau, penggemukan. Dan perputaran dan juga biaya pakan juga pasti kan ya agak sedikit besar gitu teman-teman. Jadi saya ambil amannya aja, saya main di breeding teman-teman. Kalau misalnya beranak banyak itu rezeki, kalau hidup itu rezeki gitu loh teman-teman. Kalau sehat itu rezeki. Berarti kalau misalnya beranaknya satu, rezekinya berarti saya cuma satu. Saya kembalikan lagi kepada yang memberikan rezeki teman-teman. Jadi saya tidak terlalu ambisi untuk harus mengejar seperti A, B, C, D. Saya kembalikan lagi karena kembali lagi ke ini teman-teman, ke barokahnya hidup. Kalau barokah kita hidup itu kita barokah, kehidupan itu akan lebih tenang dan lebih terjamin, dari segi rohaniyah teman-teman. Dari segi rohaniyah, makanya saya tidak terlalu berambisi untuk hal-hal yang, tidak ditakdirkan untuk saya, teman-teman. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, apa yang saya bisa dan saya akan belajar hal-hal baru, tapi kalau itu tidak memungkinkan buat saya akan coba mundur seperti itu, teman-teman. Jadi, beda halnya kalau dengan orang-orang yang memang dengan punya ambisi besar mungkin akan terus berambisi besar teman-teman, karena mereka tidak pernah mengejar, ketenangan dalam hidup mungkin teman-teman, tapi mereka mengejar dalam kemerdekaan finansial. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pengalaman saya sih dalam beternak sebenarnya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman punya pengalaman beternak, monggo sharing-sharing teman-teman, mana tahu, bisa menjadi inspirasi lah buat saya dan juga teman-teman yang lain, di kolom komentar gitu yang membaca teman-teman ya. Mungkin gitu aja teman-teman video dari saya hari ini ya, seperti inilah keadaannya teman-teman ya, di lahan rumput saya yang tidak tumbuh ketika musim kemarau. Jadi yang ada ya cuman ya ramban-ramban aja yang tinggi teman. Oke gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mmm.
Saya akhiri video hari ini teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time dan semoga teman-teman tetap sehat walafiat, semangat menjalankan ibadah teman-teman dan selamat untuk bekerja teman-teman, sehat semua, dari segi keluarga dilimpahkan rezeki yang selalu barokah teman-teman, tidak lebih tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua keluarga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.